Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita kembali lagi di part kedua dari bioteknologi. Bab ini banyak sekali ya materinya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Dan kita juga sudah masuk ke bidang-bidang dalam pengembangan bioteknologi. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bernilai manfaat dan menambah keberkahan ilmu bagi kita. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk ke lanjutan dari tabel yang terakhir kemarin kita bahas. Jadi di sini ada nama produknya, ya, ada produk makanannya, kemudian ada bahan dasar yang digunakan, kemudian ada juga mikroorganisme yang digunakan, entah itu berupa jamur ataupun bakteri. Jadi jamur atau bakteri yang digunakan di sini adalah jamur dan bakteri yang menguntungkan, ya. Jadi kayak misalnya kalau kalian tahu oncom itu udah bahan dasar itu pakai kedelai. Nah, kemudian ditambahkan jamur Neurospora cytophylla. Kemudian ada tempe juga dari kedelai, ya kan? Tapi ditambahkan ya difermentasi dengan jamur Rhizopus oryzae. Kemudian yogurt itu sebenarnya dari susu. Nah, susu ini difermentasi dengan Lactobacillus bulgaricus. Jadi sebenarnya kalau misalnya yogurt tuh dia bertingkat sih, dari susu difermentasi ditambah Lactobacillus bulgaricus jadilah yogurt. Yogurt diproses lebih lanjut jadilah keju gitu. Ya. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke bidang pangannya, kita pembahasan satu-satu. Di sini yang pertama adalah roti. Jadi roti ini merupakan salah satu bidang pangan dari bioteknologi konvensional yang dia menggunakan bahan dasarnya berupa tepung, ya. Kemudian ditambahkan dalam pembuatannya ditambahkan ragi biasanya. Kalau dalam merek apa merek ya? Fernipan, ya. Nah, itu sebenarnya adalah jamur. Di dalam Fernipan itu ada jamurnya. Namanya Saccharomyces cerevisiae. Nah, nanti ada akan memfermentasi ya gula dalam roti karena kan tepung itu manis ya. Nah, nanti kalau dikasih Fernipan ya bedanya kalau misalnya kue dia nggak ngembang banget karena dia nggak pakai Fernipan. Tapi kalau roti kenapa bisa ngembang dalamnya kopong-kopong gitu? Nah, itu karena hasil dari fermentasi gelembung karbon dioksida yang alkohol dan energi yang dihasilkan dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, kok bisa sih bisa ngembang kayak gitu? Karena jamurnya berkembang biak pada rotinya. Dia mengembang. Jadi kan kalau misalnya kalian bikin roti setelah dipakai Fernipan, nah itu kan didiamin dulu kan rotinya dalam waktu beberapa jam gitu kan. Nah, nanti dia akan ngembang rotinya jadi makin besar. Nah, itu dia memperkembang dirinya itu dengan energi dengan apa ya namanya? Dengan fermentasi tersebut dia berkembang biak kemudian menghasilkan karbon dioksida. Makanya kan kalau dalam roti itu dia kayak agar ngerenggang gitu ya, kayak ada lubang-lubang gitu. Nah, itu karena karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi dia terjebak di dalam roti. Bu, berarti berbahaya dong. Tenang aja. Kalau misalnya udah selesai, udah matang rotinya, karbon dioksida udah pasti nguap. Jadi tidak akan berbahaya bagi tubuh. Malah dia menghasilkan gula yang sangat tinggi. Jadi sangat-sangat bermanfaat bagi nutrisi tubuh kita. Karena dia menghasilkan karbohidrat yang jauh lebih besar dari sebelumnya yang hanya tepung kemudian menjadi roti, ya.
Nah, kemudian di sini nah ini jamur ya. Baik, selanjutnya adalah tempe. Nah, tempe ini juga sama, dia konvensional. Bahan dasarnya adalah kedelai. Kedelai itu dia protein nabati ya. Nah, di sini tempe itu dia menggunakan jamur Rhizopus oryzae ataupun Rhizopus oligosporus buat melakukan fermentasi ya, dimana fermentasinya jamur merombak protein yang ada pada kedelai, kemudian dia melakukan inokulasi, nah menghasilkan kandungan protein yang semakin tinggi dari eh, standar kedelai pada umumnya ya, sehingga kedelai di sini kan kalian tahu ya, kalau misalnya protein itu dia dalam tubuh harus dicerna 2 kali. Pertama dia dicerna oleh lambung dengan bantuan enzim pepsin ya, mengubah dari protein menjadi pepton. Kemudian habis itu baru dicerna lagi oleh usus halus dengan enzim tripsin, dari pepsin menjadi asam amino. Nah, di sini kan berarti kan 2 kali proses. Nah, dengan tempe ini difermentasi, dia lebih mudah dicerna. Sama pada halnya, pada umumnya, proses fermentasi itu dia mengubah dari keadaan aerob menjadi keadaan anaerob ya. Makanya setiap hasil fermentasi umumnya dia menghasilkan zat sisa berupa air ya dan karbon dioksida. Oke, kalau kalian beli tempe yang baru-baru banget matang, kalian bisa lihat di kulit kemasannya gitu ya. Di kulit pembungkusnya itu ada air-airnya karena memang dia menghasilkan air dan karbon dioksida. Kemudian selanjutnya adalah tapai. Tapai itu ada tapai singkong, ada tapai ketan, ya banyak. Tapi umumnya itu hanya membedakan tapai itu hanya membedakan bahan dasarnya. Kalau tapai singkong ya dari singkong bahan dasarnya, tapai ketan ya dari ketan, bisa ketan hitam atau ketan putih juga bisa. Nah, tapi dia itu sama-sama menggunakan jamur dari Saccharomyces cerevisiae. Ya sama, dia menghasilkan karbon dioksida juga dan uap air. Makanya kalau itu rasanya agak-agak asam kan ya. Nih. Next adalah kecap. Nah, kecap ini dia sama difermentasi dari bahan dasar adalah kedelai ya. Bisa pakai kedelai putih ataupun kedelai hitam. Biasanya kalau pabrik-pabrik itu dia pakai kedelai hitam. Kalau yang di rumah-rumahan kecap-kecap kampung umumnya dia menggunakan kedelai putih. Nah, tapi sama-sama kok dia menggunakan jamur Aspergillus wenti ataupun Aspergillus oryzae untuk membantu proses fermentasinya. Sama, jadinya kecap itu juga mengandung protein tinggi loh, karena dia mengubah struktur dari kedelainya. Next, ada yogurt di sini. Jadi kalau misalnya bikin yogurt, itu dia itu adalah minuman hampir sama kayak Yakult ya. Jadi minuman prebiotik juga sama, karena dia terfermentasi. Jadi ini susu terfermentasi dengan bantuan bakteri ya, Streptococcus thermophilus sama Lactobacillus bulgaricus. Jadi hasilnya sebenarnya kalau yogurt kandungan proteinnya tentu kalsiumnya juga yang lainnya jauh lebih tinggi dibandingkan susu biasa. Makanya yogurt harganya mahal ya, karena memang kandungan protein yang dihasilkan tuh jauh lebih besar. Nah, jadi di sini sebenarnya gampang banget kalau bikin yogurt, kalian juga bisa bikin sendiri sih. Oke, kita pakai coret-coretan dulu ya. Oke, jadi pertama kalian itu yang pertama kalian itu manasin susu dulu
ya, tapi sampai hanya suhu 90 derajat Celcius. Jadi nggak boleh panasin susu itu sampai mendidih, karena kalau mendidih udah pasti kandungan proteinnya bakalan rusak. Jadi hanya sampai 90 derajat Celcius. Itu kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit tergantung dari jumlah susunya dan besar apinya ya. Nah, itu fungsinya hanya untuk apa ya namanya? Mematikan bakteri yang ada di susu ya, bakteri-bakteri merugikan ya, karena umumnya pada saat kita ngebuat yogurt yang kita pakai adalah susu perah. Ya, kalau susu perah kan takutnya dalam proses emang susunya itu dari sapi memang tidak ada bakterinya, cuma pada saat proses pengambilannya itu bisa aja pada saat diperah, nah itu di tangannya si perahnya ada bakterinya atau di tempat susunya ada bakterinya kan kita nggak tahu. Makanya sebelum minum susu wajib dimasak dulu kalau ngambil susu perah. Nah, kalau udah dipanasin sampai 90 derajat Celcius, ingat gak boleh sampai mendidih. Nah, kemudian susunya didinginin dulu sampai suhu 43 derajat Celcius. Setelah itu baru ditambahkan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, kalau sudah, kita inkubasi dulu atau difermentasi selama 3 jam, didiamin dulu. Sampai nanti rasanya asam. Kira-kira dengan pH 4 sampai 4,5 ya. Nah, nanti kalau misalnya udah asam, nah baru deh jadilah biang yogurt ya atau yogurt plain. Nah, itu masih nggak ada rasa yogurtnya ya, masih ya cuma yogurt aja gitu. Kalau misalnya mau ada rasa, nah nanti tinggal yogurtnya ditambahin rasa strawberry, ada essence apa gitu yang kamu mau ya, anggur atau leci, terserah kamu ya. Nah, nanti yang yogurt yang awal yang belum ada rasanya yang tadi itu bisa jadi biangnya. Jadi karena tinggal kembang-kembangin aja. Ya, ini nih bedanya nih bakteri Streptococcus thermophilus sama Lactobacillus. Kemarin kan Ibu bilang ya, kalau ada kata-kata kokus, ada kata-kata basil, itu adalah bakteri. Kenapa? Karena kalau kokus berarti bakterinya dia berbentuknya kokus ya, bulat-bulat ya. Nah, kalau basil itu batang. Nah, bentuknya kayak batang kan? Tuh. Oke. Nah, nanti lanjut. Kalau misalnya dari yogurt, kamu, Bu, saya pengen deh nyobain dari yogurt masih ada sisanya nih. Pengen bikin keju, silakan. Nah, ini tinggal dikembangin aja. Jadi kan Ibu bilang, jadi proses dari susu itu bisa jadi yogurt, yogurt bisa jadi keju. Nah, itu prosesnya tuh bertingkat semua. Nah, kalau misalnya kita mau bikin keju dari yogurt, ya udah gampang, udah tinggal dikit lagi. Ya. Jadi dari yang tadi udah jadi apa namanya? Yogurt setelah diinkubasi dan udah rasa asam ya kan. Nah, baru deh nanti dikasih enzim ya. Yogurt tersebut dikasih enzim yang namanya adalah enzim renin. Biar nanti kasihan susunya itu dia mengendap kemudian menggumpal kayak agar-agar. Ya. Nah, nanti kalau misalnya dia udah mengumpal, nah nanti bakalan dipres tuh, dipadatin jadi keju deh. Nah, kejunya ini biasanya umumnya kalau orang-orang Eropa semakin dia diendapkan disimpan dalam waktu yang lama itu kejunya makin berkualitas. Ya, ini proses pembuatan keju nih. Oke. Next kita ke mikroprotein. Mikroprotein ini merupakan salah satu produk makanan atau suplemen dari bioteknologi yang menggunakan fermentasi jamur Fusarium graminearum. Udah jelas namanya mikroprotein ya. Ada apa berarti pengembangan produk dalam bentuk protein ya. Berarti proteinnya biar jauh lebih banyak.
Nah, nanti dalam proses fermentasinya ya, dia ini ditambahkan zat-zat lain biar jauh lebih banyak lagi kandungannya. Kayak oksigen, nitrogen, glukosa, dan vitamin. Makanya kalau minuman mikroprotein ini, dia itu banyak mengandung protein, serat, biotin, zat besi, dan seng, serta sedikit mengandung lemak jenuh. Kemudian ada protein sel tunggal. Nah, kalau protein sel tunggal ini biasanya dia tambahan nutrisi untuk ternak ataupun manusia, ya. Tapi nggak semua protein bisa dikembangin jadi nggak semua mikroorganisme bisa dikembangin jadi protein sel tunggal, ya. Ada beberapa saja diantaranya sering digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Chlorella, dan Spirulina. Ya, Chlorella sama Spirulina itu adalah ganggang hijau, ya. Nah, nanti dia akan menjadi protein sel tunggal. Oke, baik, sudah selesai pada bidang pangan, ya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke bidang pertanian. Ya. Ini banyak sekali pembahasannya. Jadi harap bersabar, harap didengarkan dengan baik-baik penjelasannya. Oke? Baik, kalau misalnya selanjutnya bidang pertanian ini ada hidroponik dan aeroponik. Hidroponik, ya. Hidro itu artinya air. Aero artinya udara. Jadi, hidroponik dan aeroponik ini adalah dua media, ya, dua media cara penanaman yang biasa umumnya medianya atau mediumnya kita nanam ya pakai tanah. Nah, ini medianya adalah hidro berupa air dan ataupun udara. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat tanaman orang nanam mana tanahnya gitu kan, ya jangan aneh. Karena mungkin dia menggunakan teknik hidroponik ataupun aeroponik yang tidak menggunakan tanah. Nah, di sini bagaimana sih dan apa manfaatnya? Jadi untuk yang hidroponik dan aeroponik ini dia umumnya adalah cara menanam. Kalau kita mau pakai tanah biasanya kan kotor, kemudian tanahnya harus yang subur, harus milih-milih tanah, belum lagi lahannya, kalau nggak punya lahan gimana buat nanam gitu kan. Nah, ini ya harus ubah ya cara pemikirannya. Jadi berarti kalau misalnya kita nggak punya tanah ya nggak bisa nanam dong gitu kan, nggak punya lahan ya nggak bisa nanam. Iya memang gitu, karena keterbatasan, apalagi kita tinggal di Jakarta yang benar-benar sangat-sangat padat penduduknya. Nah lalu gimana? Nah kita bisa menggunakan teknik dari hidroponik dan aeroponik. Sebenarnya sama aja kayak kalian pernah kan kalian nanam waktu SD kacang kedelai, kacang hijau. Nah itu pakai media tanamnya berupa kapas, ya kan? Nah sama aja sebenarnya seperti itu medianya kapas nggak pakai tanah kan. Nah sama ini medianya air, ada yang medianya udara gitu, jadi dia nggak perlu pakai tanah. Nah di sini dia tuh ngebantu banget bagi yang tidak punya lahan. Kenapa? Karena kalau pakai air ataupun pakai udara itu bisa disusun secara bertingkat, ya jadinya nggak memerlukan lahan yang banyak. Memang kelihatannya jauh lebih bersih kalau media hidroponik tuh ya, lebih bersih, kemudian lebih fresh, kandungan nutrisinya lebih tinggi, ya, terus nggak perlu lahan-lahan yang banyak. Kalian bisa lihat nih gambarnya, ya. Ya, tapi karena dia menggunakan butuh teknologi yang tinggi, makanya harganya juga jauh lebih mahal. Kayak misalnya kalian ke hotel nih, sama kebandingin kalian ke warteg makan kangkung, harganya biasanya 5.000 udah dapet banyak, ya kan? Kalian makan kangkung di hotel harganya bisa sampai 50.000.
ya kan? Coba bayangin, padahal sama-sama kangkung yang ditumis doang. Kok bisa harganya beda? Mungkin saja kangkung yang digunakan di hotel itu adalah kangkung yang pada saat kamu mau dimasak kangkungnya, nah itu langsung dipetik karena dia menggunakan di hotel itu menggunakan yang hidroponik, tanaman-tanaman yang organik seperti ini. Gitu. Jadi benar-benar fresh dan jauh lebih sehat. Memang lebih fresh, cuman ya tadi pasti ada keuntungan, ada kelebihannya lah dalam suatu teknologi. Namanya juga buatan manusia. Nah, di sini kayak misalnya tadi keuntungan dari hidroponik, dia lebih fresh, nutrisinya jauh lebih banyak, lebih tertata, lebih bersih gitu kan ya. Tapi, nah dia nggak kuat lama, dia mudah mudah terserang penyakit, makanya harganya jauh lebih mahal karena perawatannya sangat tinggi. Begitupun dengan aeroponik, sama seperti ini. Ya, tuh. Nggak ada kan airnya, nggak ada tanahnya, karena dia menggunakan udara. Sama keuntungan dan kelebihannya juga sama. Ya, nih itu. Keuntungannya dari hidroponik dan aeroponik, dia tidak memerlukan lahan yang luas, tertata rapi dengan modal yang bertingkat, mendapatkan hasil panen yang berkualitas dan fresh, pemberian unsur hara yang dapat diatur sehingga tumbuhan tidak akan kelebihan ataupun kekurangan unsur hara. Tapi kekurangannya biayanya nggak murah, ya. Kemudian umurnya pendek, kualitas dari hasil panen tidak dapat bertahan lama dan mudah terkena penyakit.